Perkebunan karet itu sangat luas dan besar. Pohon-pohonnya masih sangat bagus, dan terlihat banyak orang yang sedang menyadap karet dari pohon ke pohon. Tidak jauh dari wilayah perkebunan, ada jajaran mes untuk tempat tinggal para pekerja di perkebunan itu bersama keluarganya. Dan di sebuah kamar mes bernomor 36, nampak sebuah keluarga kecil. Ada ayah mertua, ibu mertua, serta suami yang ikut tinggal bersama di mes tersebut. Sebelum berangkat, si suami yang bernama Rihat terlebih dahulu mencium perut sang istri. "Jangan terlalu capek ya, jaga jabang bayi ini." Karena istrinya itu terlihat sedang hamil tua. "Iya pasti mas. Pokoknya mas berangkat aja, gak usah khawatir," balas istrinya sambil tersenyum. Si suaminya berjalan kaki bersama mertuanya pergi untuk menyadap karet. Kebahagiaan keluarga kecil itu tampak sempurna. Seorang istri yang cantik dan selalu setia menemani suaminya bagaimana dalam keadaan apapun, dan sehingga akhirnya menjadi seperti sekarang. Di halaman mes tersebut, berdiri tegak sebuah pohon besar dengan akar-akar yang menggelantung. Entah apa alasannya orang-orang membiarkan pohon menyeramkan itu tetap tumbuh di wilayah mes. Matahari sudah meninggi, dan setelah sholat zuhur, Tuti mendengar ada suara burung elang yang bersuara sangat nyaring di sekitaran kawasan mes. "Ada apa ya mah? Kok elang itu berputar-putar di atas sana?" tanya Tuti seraya menunjuk ke arah langit melalui jendela. "Itu pertanda akan ada yang meninggal. Kalau tidak pada hari ini, ya besok atau lusa," jawab ibunya sambil terus melipat baju-baju milik suaminya. "Ah ibu, nakut-nakutin saja." "Bukannya nakut-nakutin, tapi kepercayaan akan suara elang yang berbunyi berkali-kali adalah pertanda kematian. Bukan hanya ibu yang tahu, tapi semua orang di sini juga tahu. Ibu pernah membuktikan. Sehari saat kakekmu sebelum meninggal, terdengar suara elang seperti ini juga. Tapi elangnya berterbangan berputar di atas rumah. Suaranya kalau didengarkan menyayat sekali," ujar ibunya. "Iya juga ya mah, suaranya seperti sedih sekali. Aku jadi merinding," ujar Tuti. "Mah, aku mau ke rumah Nini Tia ya mah. Soalnya perutku kadang-kadang terasa sakit," pamit Tuti. "Jangan lupa bawa kadut yang ibu bikin itu ya. Dan ingat, pulangnya jangan lewat pukul 4 sore," pesan ibunya. Tuti mengangguk. Ia lalu mengambil kadutnya yang terletak di atas lemari kayu dan menyelipkan di tali celana dalamnya. "Jangan lupa bawa juga tuh gunting, biar setan gak ada yang berani ganggu." "Iya mah, Tuti pamit ya." Sepeninggalan Tuti, ibunya mulai mencium ada bau anyir. Bau anyir itu hampir mirip seperti bau mayat yang sudah membusuk. Bau itu tidak menghilang sampai jam menunjukkan pukul 5 sore. Karena keasikan memasak dan diikuti rasa takut akan bau anyir yang ia cium berjam-jam itu, alhasil ia lupa akan anaknya, Tuti yang sudah hamil tua dan tidak berada di rumahnya. Setelah mematikan api bekasnya memasak tadi, si ibu langsung berjalan keluar rumah dengan tergesa-gesa untuk menjemput Tuti yang lupa waktu. Setibanya di rumah Nini Tia, ia melihat Tuti yang asik mengobrol bersama Sunti, cucu dari Nini Tia yang juga sedang hamil tua pada saat itu. "Tuti, ayo pulang Tut, sudah hampir gelap. Pamali wanita yang sedang hamil keluyuran hampir maghrib," panggil ibunya dari depan pintu. Setelah pamit pada Sunti dan Nini Tia, keduanya pun pulang dengan langkah tergesa-gesa. "Mah, jalannya jangan cepat-cepat, sakit perutku," ujar Tuti. "Makanya kalau pergi itu ingat waktu, kan sudah bilang emak tadi kalau jangan pulang lebih dari jam 4 sore," balas ibunya sambil menarik tangannya Tuti. Seiring dengan sampainya mereka di depan rumah, terdengar azan dari musola yang berada di ujung jalan. Pertanda malam sudah hampir tiba. Aduh mah, itu pintu kalau nggak dikunci. Kalau ada maling bagaimana?" ucap si Abah saat keduanya sudah mulai memasuki rumah. Tak ingin memperpanjang masalah, ibunya Tuti langsung pergi ke dapur dan menyiapkan makanan untuk anak, menantu dan suaminya. Saat suara-suara binatang malam beradu dengan rintik hujan dari arah kamar orang tuanya, terdengar suara teriakan histeris.
Saat Tuti dan suaminya pergi mengecek, ternyata si Abah sudah terbaring di lantai dengan masih menggunakan baju dan kopiah serta sarung. "Abah kenapa, Mah?" tanya Tuti. "Ibu tidak tahu, Tut. Saat ibu bangun mau ke WC, abahmu sudah tidak bergerak dalam keadaan sujud. Saat ibu coba membangunkan, ternyata abahmu sudah seperti ini," jawab ibunya tak kalah sedihnya, benar-benar sangat menyayat hati. "Innalillahi, Abah sudah meninggal," ucap Rihat. Pecahlah tangisan ibu dan anaknya itu, karena memang sama sekali tak ada tanda-tanda sakit apapun pada si Abah sebelum meninggal. Keesokan harinya, setelah acara pemakaman, si ibu terus saja melamun, duduk di dekat jendela, seolah-olah tak ada lagi semangat untuk melanjutkan hidupnya. Air mata terus membanjiri kedua pipinya. Keadaan si ibu juga sampai berhari-hari seperti itu. Tak mau makan, tak mau minum, meskipun sudah dibujuk oleh Tuti, Rihat maupun Nini Tia. Sampai suatu malam sekitar pukul 2 dini hari, teriakan Tuti membangunkan suami dan ibunya. Ternyata Tuti sudah waktunya melahirkan. Si Rihat cepat-cepat keluar rumah untuk menjemput Nini Tia. Sesampainya di rumah Nini Tia, Nih, Assalamualaikum. Ini Rihat nih, suaminya Tuti. Istri saya mau melahirkan nih," teriak Rihat dari luar rumah. Kaki dan tangannya nampak berkeringat. Dan saat ini Tia keluar, Rihat langsung menariknya dan segera berjalan ke arah mes yang dia tinggali. "Sebentar, aku ambil barang-barangku dulu terlebih dahulu," ujar ini Tia, seraya menarik tangannya dari tarikan Rihat. Lalu mereka berdua pun berjalan dengan cepat ke arah mes. Di jalan, tiba-tiba tercium oleh keduanya ada bau hanyir yang sama yang dirasakan oleh ibunya ketika ayah Tuti akan meninggal. "Udah, jangan dihirauin, cepet jalan," ujar Nini Tia seraya menepuk pundak Rihat. Sesampainya di mes bernomor 36 itu, mereka langsung masuk ke dalam rumah. Di dalam terlihat Tuti dan ibunya yang tengah menangis sambil memijit-mijit kaki Tuti. "Air ketubannya sudah pecah. Sekarang bantu Nini, kamu dorong perut istrimu dari situ," ujar Nini Tia sesaat setelah mengecek keadaan Tuti. Setelah itu, alhamdulillah, anaknya Tuti keluar. "Alhamdulillah, anakmu sudah lahir, laki-laki," ujar Nini Tia. "Tanganmu jangan dilepas di perut istrimu, tahan dulu seperti itu, agar ari-arinya tidak naik," kata Nini Tia sembari membersihkan darah dari bagian hidung si bayi. Dan setelah ari-ari sebesar piring itu keluar, Nini Tia langsung meletakkan abu hangat di upi, lalu menyuruh Rihat untuk memindahkan istrinya ke atas upi yang sudah diberi abu hangat tersebut. "Ini supaya pendarahannya tidak naik ke aliran," ujar Nini Tia menjelaskan. "Ini ari-ari anakmu. Nanti tanam beserta daun sawang, kasih garam, terus secari kertas, pensil, dan bambu kecil yang dipotong terbalik. Biarkan ari-arimu itu tidak diambil makhluk halus," ujar Nini Tia. Rihat langsung menyediakan seperti apa yang disuruhkan oleh Nini Tia. Namun karena pada saat itu ia tidak menemukan bambu, akhirnya dia menggantinya dengan selang bekas pakaian, lalu mengubur ari-ari itu di halaman belakang mes. Bau hanyir yang sangat menusuk hidung kala ia baru selesai mengubur ari-arinya itu. Dengan tergesa-gesa, ia langsung berlari masuk ke dalam rumah. "Sudah ditanam ari-arinya?" "Sudah nih, sudah." "Kalau begitu langsung aja. Ajani dulu anakmu ini." Keesokan harinya, ibunya Tuti terlihat lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sudah sedari pagi ia bergelut di dapur untuk memasak nasi dan juga mencari sayur untuk makan Tuti. Sementara suaminya Tuti sudah berangkat kerja setelah memandikan istrinya tadi pagi. "Tuti, kamu mau kemana? Wanita sehabis melahirkan itu jangan banyak bergerak. Sobekannya masih belum sembuh. Nanti kamu kalau terlalu banyak gerak malah susah sembuh lukanya," tegur ibunya saat melihat Tuti yang baru saja akan berdiri. Setelah mendengar teguran ibunya itu, Tuti akhirnya mengurungkan niatnya. "Mak, tolong ambilkan kadutnya. Itu kadutnya ada di dalam lemari, Mak," pinta Tuti. Menjelang sore hari, Nini Tia datang untuk memberikan sebuah gelang sawan untuk anaknya Tuti. Konon, sawan ini dapat mengusir hantu. Apabila suaranya gemercik, hantu-hantu akan langsung pergi meninggalkannya. Dan jangan tidurkan anakmu sewaktu senja. Kalau anakmu tidur sewaktu senja sampai habis maghrib,
usahakan peluk tubuhnya. Karena anak dalam 40 hari itu masih sangat rentan terhadap gangguan makhluk halus. Oh iya, satu lagi, jangan lupa, taruh cermin di atas kepala anakmu, biar hantu-hantu yang berusaha mengganggu akan ketakutan saat mereka melihat wujud aslinya, pesan Nini Tia. Kalau begitu aku pulang dulu ya Tut, mari. Matahari sudah condong, pertanda sebentar lagi akan gelap. Namun sedari tadi Nini Tia pulang, anaknya Tuti menangis terus-menerus, diiringi dengan bau hanyir yang pekat. Entah dari mana sumbernya, mereka tidak tahu. Tangisan bayi itu dari senja hampir sampai isya. Bahkan suaranya sudah tidak terdengar lagi karena saking lamanya menangis. Tuti dan ibunya dibuat panik dan khawatir. Untungnya saat Rihat pulang, bayinya langsung berhenti menangis dan mau ditidurkan. Anakmu menangis terus, Hat. Kata orang, tidak baik anak bayi begini nangis lama-lama. Itu pertanda buruk untuk orang-orang di sekitarnya, ujar ibunya. Ah, ibu selalu bilang begitu. Mungkin anakku menangis ya karena haus atau masuk angin. Bantah Tuti tak setuju. Tapi tadi ibu pegang ubun-ubunnya, tidak berlobak. Itu berarti anakmu tidak apa-apa, tidak masuk angin. Tapi dia sedang merasakan sesuatu. Ah sudah mah, Tuti jadi risih dengar ibu berbicara seperti itu, ujar Tuti. Udah jangan bersih tegang seperti itu, tidak baik. Yang penting sekarang, dia sudah tidak menangis lagi, kata Rihat menengahi. Tepat tengah malam, bau anyir itu kembali pekat tercium. Udara saat itu juga sangat dingin menusuk sampai ke tulang. Dan suara-suara burung gagak terdengar sampai ke dalam rumah. Suaranya kadang-kadang terdengar begitu dekat dan kadang-kadang menjauh. Rihat bangun dari tempat tidurnya dan melihat istrinya sedang menyusui anak mereka di sampingnya. Belum tidur, tanya Rihat. Belum bisa, anak kita selalu terkejut kalau aku memejamkan mata. Ya sudah, aku makan dulu ya. Nanti aku gantikan untuk menidurkan si kecil, ujar Rihat. Rihat lalu bangun dan pergi menuju dapur. Di dapur, Rihat mengambil sepotong ikan patin dan sesendok sambal terasi. Lalu ia menuangkan nasinya. Ia pun mulai makan. Namun lagi-lagi, bau anyir itu tetap tercium. Bahkan saking pekatnya bau anyir itu, Rihat sampai tersedak dan muntah. Baunya tepat berada di halaman belakang. Rihat penasaran. Ia langsung mengintip melalui lubang kecil di dapur. Dan tanpa sengaja, matanya menangkap sebuah bayangan hitam yang sedang mengobrak-abrik tanah. Namun karena tidak yakin dengan apa yang dilihat, Rihat mengucek-ngucek matanya, lalu mengintip lagi. Tak terduga dari arah lubang yang sama, sebuah mata putih pucat dan juga tengah menatapnya. Rihat terlonjak kaget dan berteriak, membuat istrinya yang berada di dalam kamar itu kaget. Rihat berlari sampai kakinya tersandung oleh pintu dan berdarah. Napasnya tak beraturan. Namun ia enggan untuk memberitahukan Tuti apa yang baru saja dia lihat. Kenapa kok teriak-teriak? Tanya Tuti. Anu gak apa-apa. Sini ku gantikan menidurkan anak kita. Jawab Rihat terlihat gugup. Yakin gak apa-apa? Rihat tersenyum, lalu meraih tubuh anaknya dan menidurkannya sambil berjalan. Jangan menidurkannya sambil berjalan. Nanti anakmu nagih, tak bisa tidur kalau tidak digendong sambil jalan. Kalau sudah begitu, mau makan, buang air pun susah, ujar ibunya yang tiba-tiba saja sudah berada di ambang pintu kamar. Jangan lupa itu kelambu dipasang, ujar ibunya sebelum pergi. Terdengar suara kelenteng-kelenteng dari arah dapur, yang kemungkinan ibunya sedang membuat kopi. Aku tidur sebentar ya, nanti kalau dia mau nyusu, bangunkan saja aku, ujar Tuti. Iya, kamu capek sekali, udah tidur saja, mumpung si kecil masih lelap. Keadaan benar-benar hening malam itu. Bahkan suara jangkrik yang sering terdengar di sekitaran mes pun tidak terdengar. Samar-samar terdengar seseorang sedang bersenandung kecil. Siapa yang bernyanyi malam-malam begini ya? Batin Rihat seraya meletakkan anaknya di atas tempat tidur. Lalu ia sendiri berjalan ke arah jendela. Membukanya sedikit. Dan tiba-tiba angin dari luar langsung menembus ke dalam, membawa bau anyir yang masih pekat tercium. Bergegas Rihat menutup kembali jendelanya. Namun saat ia menoleh ke belakang, nampak seorang perempuan dengan rambut panjang menjulur sampai ke lantai. Rihat langsung teriak sambil menutup matanya. Teriakannya membangunkan Tuti. Ia mengucek-ngucek matanya yang masih terasa berat. Kenapa?
Ada perempuan dengan rambut yang sangat panjang di sini, ujar Rihat. Ah, kamu berhayal kali. Di sini gak ada siapa-siapa, kata Tuti seraya bangun dan hendak menggendong anaknya. Namun ternyata bayinya sudah tidak ada. Dan bersamaan dengan itu, terdengar suara tangisan anak mereka dari arah dapur. Ya Allah mas, kamu tinggalkan anak kita di dapur. Orang tua macam apa kamu ini? Ujar Tuti berusaha bangun dari tempat tidurnya. Tetapi Rihat terlebih dahulu berlari ke arah sumber suara dan menemukan anaknya berada di lantai dapur dengan keadaan umbun-umbun yang basah. Bibirnya membiru karena menangis. Marahnya Tuti awet sampai keesokan harinya. Ia sama sekali tidak menyapa suaminya sedikit pun. Ia masih menganggap Rihat adalah sosok ayah yang sangat teledor, yang dengan sengaja tidak bersalah dan tega meninggalkan anak mereka di dapur. Hari itu, pelan-pelan Tuti sudah mulai turun dari tempat tidurnya dan mandi sendiri. Meski saat ia berdiri, tubuhnya masih terasa sempoyongan. Dan seperti yang ibunya katakan, Tuti terpaksa harus memakai babat pengganti ketika ingin mandi, agar tidak sempoyongan kalau jalan. Makan dulu ya Tut, ini ada sayur bayam sama ikan lais, biar air susumu tidak kering, ujar ibunya saat melihat Tuti yang berjalan melewati pintu dapur. Itu Hanis kok ditinggalkan di kamar sendirian, Bu? Tadi dia masih tidur tuh. Di atas tempat tidur juga sudah ibu letakkan cermin. Lebih baik kamu makan dulu. Nanti Hanis biar ibu yang jaga. Kamu pasti capek semalaman menyusui dan bergadang. Tuti pun duduk perlahan lalu mulai makan. Ia masih tak bisa makan sembarangan karena masih dalam kurun waktu 40 hari. Kalau orang Kalimantan bilangnya nanti terkena kalalah atau sakit. Dan tak hanya itu saja, makan makanan sembarangan juga berakibat tidak baik bagi si kecil. Makanya Tuti harus makan yang seadanya dulu selama 40 hari. Saat sedang makan, dan ibunya juga sudah pergi ke kamar untuk menemani anaknya, Tuti mendengar suara senandung seorang perempuan. Suara senandung itu terdengar cukup jelas di telinga Tuti. Siapa yang punya anak kecil di sini? Umam Tuti bertanya-tanya. Karena memang seingatnya, mes 37, 38, dan 39 itu kosong. Karena para karyawan yang menghuni mes 37 dan 39 itu lebih memilih tinggal di perkampungan yang berjarak 10 kilo dari perkebunan tersebut. Sementara penghuni mes 38 sudah berhenti bekerja setelah istrinya meninggal karena suatu penyakit. Setelah selesai makan, Tuti masuk ke dalam kamar. Bah, di mes sebelah ada yang nempatin ya? Tanya Tuti. Ibunya mengerutkan kening. Maksudmu? Tanya ibunya balik. Itu tadi aku mendengar suara orang nyanyi, seperti sedang menidurkan anaknya. Masa Tut, perasaan ibu bolak-balik jemur cucian tadi tidak melihat adanya tetangga baru. Kamu mungkin salah dengar Tut. Tuti terdiam. Ia nampak tidak percaya jika yang ia dengar tadi hanyalah sebuah hayalan saja. Bah, kalau kita sering mencium bau hanyir itu pertandanya apa? Tanya Tuti pelan. Kata nenekmu dulu, itu pertanda kalau ada hantu di sekitaran kita. Tapi sudah gak usah dipikirkan. Mungkin itu bau ari-ari anakmu yang sudah mulai membusuk. Memangnya dikubur di mana ari-ari Hanis ini, Ma? Di belakang mes sepertinya. Selepas asar, Hanis si bayi mulai menangis. Suara tangisannya sampai parau, membuat Tuti juga ikut menangis. Ibunya Tuti mengenaruh beberapa mangkuk air di depan pintu dan juga membuat tanda silang serta garis lurus di kapur dan kunyit di bawah pintu dan jendela. Si ibunya juga menaruh arang hitam di pertengahan antara kedua alis Hanis. Anehnya, tangisan Hanis berangsur-angsur berhenti. Kalau anak bayi seperti ini menangis setelah asar sampai maghrib, itu tandanya dia diganggu oleh sesuatu. Makanya dikasih arang seperti ini, agar dia tidak melihat sosok-sosok penunggu itu lagi, karena mata batinnya masih terbuka sangat lebar, ujar ibunya Tuti. Kalau kamu capek Tut, biar ibu tidur di sini menggantikanmu menjaga Hanis. Biar Rihat tidak terganggu tidurnya. Kasihan, dia juga capek seharian habis menore. Kalau ibu mau, alhamdulillah. Tuti tidak keberatan. Malahan Tuti khawatir kalau ayahnya ikut jagain Hanis. Soalnya tadi malam dia meninggalkan Hanis di dapur, Ma. Hanis sampai nangis kejer, ujar Tuti. Di dapur? Memangnya kenapa bisa sampai ke dapur? Tuti juga tidak tahu. Bangun-bangun pas mau gendong Hanis ternyata sudah tidak ada. Dan suara tangisannya dari arah dapur, Ma. Aduh, bahaya kalau setiap malam seperti itu, Tut. Ya sudah, ibu mau bereskan kelabu terlebih dahulu. Memindahkannya kemari biar nanti malam ibu tidur di sini. Ya terima kasih ya, Ma.
Dulu nenekmu juga seperti ini sewaktu kamu masih bayi. Malam itu, ibunya Tuti tidur di dalam kamar tersebut bersama Tuti dan cucunya. Namun sampai menjelang tengah malam, Rihat tak kunjung pulang, membuat Tuti menjadi khawatir. Mah, panggil Tuti. Namun sepertinya ibunya sudah tertidur sangat lelap. Akhirnya Tuti meninggalkan bayinya bersama si neneknya. Tuti berniat menyusul Rihat yang tak kunjung pulang. Dengan berbekal senter yang kadang-kadang mati sendiri, Tuti menyusuri jalan gelap perkebunan karet di tengah malam itu. Awal tidak enak menyusup sampai ke tulang, sampai ia melewati sebuah pohon besar tersebut. Tuti mempercepat langkahnya, namun senter yang dia bawa tiba-tiba mati. Beberapa kali dia pukul-pukul senter itu sampai kembali menyala. Tuti terus berjalan menyusuri jalan sepi di tengah perkebunan karet itu. Tiba-tiba, cahaya senter yang diarahkan ke depan menangkap sesosok perempuan berambut panjang hingga ke tanah. Perempuan itu berdiri mematung di depan jalan sana, membuat Tuti seketika menghentikan langkahnya. Ia menggenggam erat kadut yang berada di balik bajunya. "Siapa kamu? Tolong jangan gangguku," gumam Tuti, seraya membalikkan arah langkahnya. Ia tak berani meneruskan langkahnya menyusul suaminya yang kemungkinan ada di pos jaga yang masih berjarak 2 kilometer dari tempatnya berdiri itu. Saat itu, bau hanyir kembali menyeruak. Tuti langsung memutuskan untuk berlari. Ia tak lagi menghiraukan keadaannya yang masih baru beberapa hari melahirkan, serta masih dalam tahap pemulihan. Ia merasa ada sesuatu yang seperti merosot keluar dari jalan kelahirannya. Tapi rasa takut akan sosok yang ia lihat tadi terasa lebih daripada rasa takut tentang rahim yang menjulur keluar. Tuti terlalu fokus berlari, hingga ia tak menyadari kalau sosok hantu perempuan tersebut sudah berdiri di hadapannya. Tuti berteriak. Ia lalu terjatuh. Dan untungnya suara teriakan Tuti didengar oleh suaminya dan beberapa temannya yang baru saja pulang. Mereka berlarian ke arah suara dan melihat cahaya senter yang sudah mengarah ke atas. Saat senter milik temannya Rihat diarahkan ke sosok yang terbaring di tanah, sontak Rihat langsung mengenalinya. "Ya Allah, kenapa istriku bisa sampai kemari?" ujar Rihat seraya berlari menghampiri tubuh istrinya. Terlihat ada ceceran darah di sini. "Itu, udah lebih baik kita bawa istrimu pulang," ujar salah satu teman Rihat yang menyentari seonggok darah kental yang berada di tanah, yang sepertinya keluar dari badannya istrinya. Singkatnya, mereka mengantar Rihat dan istrinya sampai ke rumah. "Ada apa dengan Tuti?" tanya ibunya panik. "Kami menemukannya di..." "Tidak apa-apa, Mah. Tolong jagakan Hani saja, Mah," potong Rihat. "Bisa tolong panggilkan ini Tia?" Tanpa menjawab, salah satu temannya Rihat langsung berlari keluar untuk menjemput ini Tia. "Kamu kenapa? Apa yang kamu cari? Bisa sampai seperti ini?" ucap Rihat gemetar. "Memangnya Tuti kenapa bisa sampai seperti ini, Hat?" tanya ibunya menyusul. "Kami tidak tahu, Ma. Saat kami menemukannya sudah seperti ini," ucap Rihat mulai sedikit menangis. Setengah jam kemudian, barulah Nini Tia datang. Karena ternyata Sunti baru saja melahirkan. Tuti yang sadar terus menangis dengan tubuh yang gemetar. Ia juga tak mampu bersuara. "Ini pendidikannya naik, dia pasti berlari," ujar Nini Tia. Keesokan harinya, Tuti masih gemetar ketakutan. Badannya panas. Setelah perutnya diurut, barulah ketahuan kalau rahimnya sudah keluar. Nini Tia berusaha untuk menaikkan kembali posisi rahimnya. Dan setelah hampir setengah jam, rahimnya hanya bisa dinaikkan sedikit. "Ada apa sebenarnya, Tut? Coba ceritakan pada Nini." Perempuan itu sangat menakutkan, Ni," ucap Tuti terbata-bata. "Perempuan? Iya, Rindati," gumam Nini Tia. "Apa?" tanya Rihat. "Ah, bukan, tidak apa-apa," ujar Nini Tia gelagapan. "Lihat, saat kamu menanam ari-ari anakmu itu, apa kau melakukan semua yang aku katakan?" tanya Nini Tia. Rihat terdiam. Cukup lama ia tak menjawab pertanyaan Nini Tia, hingga akhirnya Nini Tia lebih memilih untuk mencari kuburan ari-ari itu di belakang mes. "Rihat, Rihat!" teriaknya. Rihat bergegas menyusul Nini Tia ke belakang mes. "Dasar bodoh, kenapa nggak ada bambunya? Kemana bambu dan daun sawang yang aku suruh malam itu? Kenapa kau tidak menuruti perkataanku, bodoh? Sekarang anak dan istrimu dalam bahaya," bentak Nini Tia. "Bambunya tidak ada, begitu juga dengan daun sawangnya," jawab Rihat.
Kenapa kau tidak cari terlebih dahulu sebelum menanamnya, bodoh? Maaf nih, malam itu aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Karena itu adalah momen pertama dalam hidupku melihat anakku. Sekarang cepat cari sawang dan bambu, gantung di depan pintu dan jendela. Biar makhluk itu tidak masuk ke dalam rumah, ujar Nenek Tia. Tanpa berani menjawab, Rihat langsung bergegas mengambil parangnya, lalu pergi mencari sawang dan bambu seperti yang disuruh oleh Nenek Tia. Sementara di dalam mes, Tuti mulai menunjukkan perubahan sikap. Wajahnya nampak lebih pucat dan terus menatap anaknya tanpa berkedip. Dalam waktu yang sangat lama. Tuti, kau tidak apa-apa? Tanya Nenek Tia yang sudah curiga akan perubahan sikap Tuti. Buatkan ayunan untuk anakku, ujar Tuti. Apa? Bukankah anakmu belum genap 40 hari dan juga belum boleh diayun? Kembalikan anakku, perintah Tuti. Ibunya langsung menyerahkan bayi tersebut pada Tuti. Dan Tuti lalu bersenandung. Senandung yang sama seperti didengarnya saat ia sedang makan. Tut, kadutmu mana? Tanya Nenek Tia. Aku tidak tahu, jawab Tuti singkat. Seakan tak suka bila diajak ngobrol. Nenek Tia menatap Tuti. Matanya sedikit terbelalak ketika melihat sebuah tanda di kaki perempuan itu. Bercak darah berwarna hitam. Nenek Tia diam seketika. Ia tampak mengerti. Tut, boleh Nini pegang anakmu? Jangan sentuh anakku, teriak Tuti. Nenek Tia tercekat kaget. Benar dugaannya. Kalau Tuti sedang dirasuki. Ia langsung bergegas keluar kamar menemui ibunya Tuti di dapur. Dia bukan Tuti, bisik Nenek Tia langsung membuat ibunya Tuti menjatuhkan sendok sayurnya ke lantai. Shh, jangan keras-keras. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa Tuti baik-baik saja? Aduh, aku khawatir sekali dengan Tuti, ujar ibunya mulai panik. Aku akan berusaha mengulur waktu. Makhluk itu tidak akan keluar di rumah, apalagi di siang hari seperti ini. Nah, kau carilah menantumu, biar dia mengumpulkan sawang dan bambu runcing, ujar Nenek Tia. Tanpa banyak tanya, ibunya Tuti langsung pergi melewati pintu belakang dengan pisau kecil di tangannya. Nenek Tia keluar rumah dan memetik beberapa tangkai bunga melati dan juga menangkap seekor ayam lalu membunuh ayam tersebut dan mengeluarkan isi perutnya, menyajikannya di dalam piring putih, serta ada beberapa darah ayam di dalam gelas dan dibawanya ke kamar Tuti. Di dalam kamar, Tuti terlihat mengelus-ngelus wajah bayinya. Bau hanyir itu mulai tercium dari tempat tidurnya Tuti. Tuti, ini Nini bawakan sesuatu untukmu. Siapa tahu kamu lapar. Letakkan saja di situ, ucap Tuti sambil terus membelai anaknya. Nenek Tia gemetaran, langsung meletakkan bunga melati dan jeroan ayam dan beberapa darah ayam yang berada di gelas tersebut. Di dapur, sesekali dia mendongakkan kepalanya ke pintu, berharap Rihat dan ibunya Tuti segera datang. Namun berjam-jam ia menunggu tak ada tanda-tanda kepulangan keduanya. Lagi-lagi terdengar suara nyanyian di dalam kamar. Namun kali ini, suaranya lebih terdengar dingin dan menakutkan. Singkatnya, matahari mulai tenggelam. Pertanda malam akan segera tiba. Dari kejauhan, Rihat sudah pulang membawa banyak potongan-potongan bambu runcing dan juga daun sawang yang ia dapatkan di kampung. Kemana saja kau Rihat? Sudah hampir malam begini baru pulang, bentak Nenek Tia. Aku mencari sawang sampai ke kampung nih. Coba kamu bayangkan. Aku lari dari sini ke kampung, dari kampung balik lagi ke sini. Bagaimana aku bisa secepat kilat? Nenek tahu jarak dari sini ke kampung itu kurang lebih sekitar 10 kiloan. Ujar Rihat saat itu sedikit emosi. Kita terlambat. Makhluk itu sudah berada di sini, di dalam mes ini. Apa? Sudah, jangan banyak tanya. Sekarang pasang bambu itu mengelilingi pohon besar di sana. Di pohon itulah makhluk tersebut bersarang. Jadi jika mau pasang bambu di sana, dia tak akan bisa pulang. Makhluk apa yang Nini maksud? Tanya Rihat. Kuntilanak, bisik Nenek Tia. Mendengar nama itu, Rihat langsung bergegas menuju ke arah pohon besar tersebut. Satu persatu bambu runcing ia tancapkan di tanah. Namun seiring dengan itu, terdengar suara teriakan Tuti dari dalam kamar. Nenek Tia melihat tubuh Tuti seperti melayang di atas lantai, seperti melayang sekitar 5 jarian. Ia lalu mundur ke pojok dinding. Kamu lupa denganku, Santia,
ujar Tuti seraya menatap Nini Tia dengan kepala yang seperti kaku. Mereka tidak salah terhadapmu, Rindanti. Mereka bahkan tidak tahu siapa kamu. Jangan samaratakan manusia-manusia yang sudah membuatmu seperti ini dengan yang tidak bersalah, ujar Nini Tia. Tuti lalu berteriak, suaranya memekakan telinga. Lalu tak berapa lama, dia langsung melayang ke arah Nini Tia, melukai bagian wajah Nini Tia sampai ke dada dengan kuku yang hitam dan panjang. Darah langsung menyembur dari luka tersebut, membuat Nini Tia seketika tumbang. Jangan ganggu mereka. Sementara itu, gelapnya malam sudah pekat. Rihat dikagetkan dengan kedatangan istrinya yang menggendong anak mereka. Bambu itu tidak akan membantu. Kamu jangan percaya pada Nini Tia. Aku sudah tidak apa-apa, kata Tuti. Oh, syukurlah kalau begitu. Sudah malam, yuk kita masuk. Kan katamu tidak boleh bawa anak saat maghrib seperti ini, ajak Rihat. Kamu duluan. Aku akan menyusulmu di belakang. Rihat yang tidak curiga sedikit pun pada gerak-gerik istrinya langsung berjalan mendahului Tuti. Sesampainya di depan pintu, barulah Rihat sadar kalau Tuti tidak ada di belakangnya. Tuti, panggil Rihat. Tolong. Astaga Nini, ya Allah kenapa bisa begini? Ujar Rihat berusaha menolong Nini Tia yang sudah sangat lemah. Rindanti membawa istri dan anakmu, ucap Nini Tia terbata-bata karena sambil menahan sakit. Napas Rihat naik turun. Dia tidak tahu pasti siapa orang yang punya nama Rindanti. Tapi yang pasti tadi ia sama sekali tidak melihat ada orang lain di dekat istrinya. Apa mungkin itu nama sosok kuntilanak yang dikatakan oleh Nini Tia tadi? Dengan berat hati terpaksa Rihat berlari keluar mes. Ia mengetuk satu persatu pintu mes yang berisi beberapa orang penyedap karet. Namun tak ada satupun yang membukakan pintu. Hingga saat ia sudah hampir putus asa berkeliling dan berteriak-teriak di perkebunan karet itu, dari kejauhan terlihat beberapa orang yang sedang berjalan kaki. Dan senter mereka diarahkan ke sana kemari. Rihat yang melihat orang itu langsung berlari. Dan setelah dekat ternyata orang-orang yang datang merupakan ibu mertuanya bersama beberapa warga lain. Ini Tia terluka parah, ujar Rihat gugup. Kamu temani ibu ini ke rumah. Biar kami yang pergi mencari mereka, ujar bapak-bapak berusia 50 tahunan itu pada seorang pemuda. Tanpa bicara sedikit pun, ibu mertuanya Rihat berjalan ke arah mes. Sementara Rihat diminta untuk mengikuti si lelaki tua itu bersama dua orang lainnya. Di mana anak dan istri saya sebenarnya, Pak? Tanya Rihat. Mereka ada di sini, hanya berbeda sedikit ruang dengan kita. Rihat mengerutkan kening. 3 orang tersebut memulai memasang berbagai tulisan di kain putih dan dililitkan pada pohon besar itu. Rindanti, aku tahu itu kamu. Cepat kembalikan perempuan dan anaknya itu kemari. Atau kalau tidak, rumahmu akan kuhancurkan. Suara tawa misterius terdengar samar-samar. Merasa dipermainkan, lelaki tua itu langsung membacakan sesuatu. Cipratan api mulai terlihat. Aku sedang tidak bergurau, Rindanti. Lekas, kembalikan ibu dan anaknya itu kemari. Suara raungan terdengar. Suara raungan tangisan menjadi satu. Dan saat api sudah tersulut, terdengar suara tangisan bayi. Jemput istri dan anakmu, cepat. Rihat bergegas masuk ke area pohon dan menemukan istri dan juga anaknya yang tengah terbaring lemas di tanah. Dibantu satu orang lagi, Rihat berhasil membawa anak dan istrinya keluar dari area pohon besar itu. Air matanya seketika jatuh saat sudah berada di dekat mes. Selagi kamu berada di sini, jangan pernah lepaskan kain putih di pohon besar itu. Jika tidak, makhluk tersebut akan kembali mengganggu keluargamu. Siapa Rindanti? Tanya Rihat. Dulu, perkebunan karet ini adalah sebuah perkampungan, yang kemudian perkampungan itu dipindahkan karena adanya pembukaan lahan karet. Karena tanah-tanah di sekeliling desa sudah merupakan milik perusahaan karet. Makanya desa itu dipindahkan ke desa yang sekarang kami tinggali. Dulu di desa ini ada seorang gadis yang sangat cantik bernama Rindanti. Rihat, Nini Tia sudah meninggal, teriak ibu mertuanya. Si lelaki parubaya dan beberapa pemuda yang bersamanya pun lalu berjalan menghampiri rumahnya Rihat.
Saat itu, Rihad masih penasaran akan sosok Rindanti. Keesokan harinya, si lelaki parubaya dan beberapa pemuda yang bersamanya ikut membantu dalam penguburan jenazah Nenek Tia. Mereka berada di sana sampai malam hari, dan setelah itu barulah mereka pulang. Keadaan Tuti masih trauma dengan kejadian-kejadian yang ia alami. Ia masih terlihat melamun dan tak mau menyusui anaknya, sehingga mengharuskan anaknya terpaksa diberikan air tanakan nasi. Di balik kejadian yang mereka alami itu, tidak hanya membuat luka trauma pada Tuti, tapi juga mampu membuat Rihad selalu ingat kepada Tuhan dan tak pernah telat beribadah. Namun kadang-kadang ia juga memikirkan tentang asal-usul Rindati, makhluk jahat yang sudah mengganggu keluarganya. Ia begitu sangat ingin tahu, tetapi dengan keadaan anak dan istri yang belum mampu baik, membuat Rihad mengurungkan niatnya untuk mencari tahu siapa Rindati. Oke, sekian dulu untuk cerita kali ini. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang cerita sekarang, insya Allah akan kita sambung dengan video selanjutnya. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Tak lupa saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang sudah setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.